Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul muhtaram Ustazuna Bapak Kapolres Dewi Janji Rasul MPDI MSI Hafizahullah sebagai ketua yayasan di Al-Fatah Bekasi. Mudah-mudahan ini semakin maju, sukses dunia dan akhirat. Amin. Yang saya hormati kepala sekolah SDIT Al-Fatah Ustaz Khairul SPDI dan bagian pengembangan Al-Quran Ustaz Ali, para ustaz-ustazah, bapak ibu semuanya, dan juga anak-anakku, wisudawan, wisudawati Al-Quran untuk tingkat SD. Alhamdulillah pagi ini satu kebanggaan dan kebahagiaan saya pribadi bisa memenuhi undangan berbagi ilmu tentang bagaimana Al-Quran di pedoman hidup kita. Dia menjadi sumber inspirasi satu-satunya dalam kehidupan ini. Dan kita punya kewajiban untuk menghafalnya, membacanya dengan tahsin, mengamalkannya, sehingga ini menjadi budan petunjuk untuk kita semua. Al-Quran sebagai pedoman dan inspirasi sukses kehidupan di dunia dan akhirat, ini sebagai tema kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa disampaikan kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, keturunannya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab suci Al-Quran ini ada 3 khitab, ada 3 arahan untuk kita semua. Bahkan para ulama menyimpulkan laulal Qur'anu la dalalna. Kalau tidak ada Al-Quran, kita masih tersesat. Laulal Qur'anu la jahilna. Kalau belum ada Al-Quran, kita masih dalam keadaan bodoh. Ilmu dimulai dengan diturunkan yang kita suci Al-Quran. Makanya ayat yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Saya ingat dulu pesan Kiai Azami almarhum. Beliau menyampaikan ketika saya masih di Faridiyah SMA. Beliau berpesan ketika wisuda SMA pada anak-anak kami, kalau bisa Al-Quran jangan banyak-banyak, cukup 30 juz saja. Ya Bapak Ibu, pesan pada anak-anaknya, Al-Quran jangan banyak-banyak, cukup berapa juz? 30 juz. Saya dulu kuliah di Islamabad, di Pakistan, di Fakultas Sosiologi. Syarat mengambil ijazah S1 itu 8 juz kan? Ya apa? Kalau nggak apa, nggak dapat ijazah. Masuk S2 itu ada tesis plus hafalan lagi 8 juz. Hafal lagi, jadi 13 juz kan. Tapi yang mungkin tinggal sedikit, yang mantap tinggal sedikit. Maka dari sini mulai yayasan, ya hafalan harus dipegang dengan sekuat-kuatnya, sebab dia lebih licin daripada ikatan kontak. Bagi nanti mungkin ada orang tua yang memindahkan anaknya yang tidak mungkin sejalan dengan yayasan Al-Fatah ini. Ada concern terhadap Al-Quran, baik itu tahsin dan hafalannya. Nah, 3 arahan khitab ini, yang pertama khitabun aqliyun. Ada dalam Al-Quran arahan terhadap akal kita. Semua kita punya akal.
Dan subhanallah, setiap berkaitan dengan akal manusia dan penggunaannya itu selalu menggunakan fi'lun mudhari. Ada yang bisa bahasa Arab sini? Fi'il ada berapa? 3. Fi'il mudhari, fi'il madhi dengan fi'il. Mudhari itu artinya selalu digunakan, jangan sampai berhenti penggunaan akal itu. Makanya ketika berkaitan dengan akal, apalah yang tadabbarun, apalah yang yaqilun, apalah yang durun, itu ilmu mudhari semua. Jadi kita dikasih akal oleh Allah, gunakan secara kontinu, jangan berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, khitabun nafsiyun. Ada arahan yang menyangkut jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa ini harus suci, dan salah satunya dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran bagian dari zikrullah. Ala dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bahkan kalau kita baca surat Asy-Syams ya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Ada berapa huruf qasamnya? Sumpahnya di situ 7. Ada 7 ayat yang hanya ingin menekankan kesucian jiwa. Wa aflaha man zakkaha. Sebab nilai kita di mata Allah bukan tampilan fisik, bukan kekayaan, tetapi jiwa yang suci. Itulah nilai kita di mata Allah. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang ketiga adalah khitabun jasadiyun. Arahan terhadap fisik kita punya jasmani. Kata Allah, wa kulu washrabu, silahkan makan dan minum. Tapi ingat apa? Wala tusrifu, jangan kebanyakan, jangan berlebihan. Maka penyakit itu, kalau ilmu kesehatan itu ada 2 sebabnya. Makan yang tidak terjaga makanannya, yang penting enak di mulut. Kayaknya wajah-wajah pemakan sebelah. Ya, jadi ya. Kata Allah, silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Yang kedua, penyakit itu datang karena pikiran kita yang tidak stabil. Ya, makanya anak kita ini stabil semua pikirannya ya. Yang pusing kan hati uningnya gitu ya. Ada khitabun jasadiyun. Nah, badan kita ini ada akal, ada jiwa, ada jasmani. Tiga-tiganya ada dalam kitab suci Al-Quran ini. Sedikit kita melihat sejarah kitab suci ini. Sebab agama Islam ini punya 2 kelebihan. Yang pertama, dia adalah agama sanad. Sanad itu silsilah. Yang kedua, agama yang memperhatikan nasab keturunan. As-sanad wan nasab. Nabi kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi nama ayahnya sampai kakeknya, sampai ke Nabi Ismail itu beliau hafal. Itulah pentingnya nasab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf, terus ya. Ada nama-namanya itu. Saya ingin tanya ke bapak-bapak ini, kakeknya bapak yang keempat siapa namanya? Nggak tahu ya. Yang ketiga nggak tahu juga namanya. Yang kedua nggak tahu juga namanya. Berarti kita tidak menjaga ilmu asal, ilmu tentang asal. Sanad ini penting. Agama itu ada sanad. Silsilahnya itu dari mana dapatnya itu? Maka kalau kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman kita, ini gimana sejarahnya? Kapan diturunkannya? Ada ayat yang menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti di bulan Ramadan. Nah, kata Syahrul ini
Kenapa diambil kata syahrul, bulan? Karena itu nampak. Ada tanda-tanda bulan sabit, namanya hilal. Ramadan adalah musim panas. Jadi Quran itu Allah turunkan pertama kali 5 ayat surah Al-Alaq itu di musim panas. Maka disebut dengan syahrul Ramadan. Tetapi Quran yang 30 juz hari ini diturunkan itu Allah turunkan di malam yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Ada ayatnya itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya buka dalam Fizilalnya. Fizilal ini saya tutup, bukan tafsir. Makanya judulnya Fizilalil Quran, dalam naungan Al-Quran. Beliau ingin menjadikan Quran sebagai living dalam kehidupan kita, sesuatu yang selalu dinamis. Ada seorang ulama mengatakan kehebatan Quran itu apa? Mu'jizatun khalidatun ma'al ata'il mutajaddid. Mu'jizatun khalidah, dia mukjizat yang kekal dan abadi, dengan nuansa ya, inspirasi yang selalu dinamis. Coba deh di kita ini di Indonesia, masalah apa yang paling banyak kita dapatkan dalam pemberitaan di televisi, di medsos? Soal apa, Pak? Soal pembunuhan. Betul. Ya, Vina Cirebon. Adakah solusinya dalam kitab suci kita? Ada. Soal ghibah, adakah solusinya? Ada. Semua itu. Bahkan ulama kita telah menulis buku namanya Maqasidus Syariah, tujuan syariah. Ada berapa? 5. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta benda, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Sampai hari ini belum ada yang bisa menambahkan apa yang dibuat atau ditulis oleh Imam Asy-Syatini, Maqasidus Syariah. Kecuali anggota dewan satu yang benar menjaga kursi pejabat itu. Itulah Quran kita disimpulkan secara hukum dalam Maqasidus Asy-Syariah. Sangat penting. Saya kebetulan kuliah di Usuluddin, jurusan filsafat dan perbandingan agama. Masing-masing agama punya kitab suci, Pak. Anggaplah kitab suci yang dari langit, yaitu ada kitab suci Taurat, ada Injil, ada satu lagi kitab Zabur Nabi Daud. Ya. Itu kan dari langit, sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu-satunya kitab yang dianggap ibadah membacanya cuma satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab Injil yang asli ketika dibaca tidak dikasih pahala oleh Allah. Pahami, amalkan, baru ada pahalanya. Kita belum diamalkan, baru baca saja lillahi ta'ala, sudah dikasih pahala. Nanti ada hadisnya. Quran secara bahasa adalah bacaan. Bacaan kita itu namanya Al-Quran. Istilahnya dalam etimologi ya, kalamullah al-mu'jiz. Dia adalah firman Allah. Tidak ada satupun bahasa manusia di dalamnya. Termasuk Nabi Muhammad tidak ada titipan. Satu kata aja tidak ada. Kalamullah semuanya. Al-mu'jiz, punya nilai mu'jizat. Makanya kalau kita kembali kepada ijaz Quran itu, apakah itu bahasanya ataupun isinya, pasti kita akan dapatkan. Pernah ada seorang ngaku nabi namanya Musailamah. Pernah baca kan? Musailamah al-Kazzab. Dia itu ngaku nabi, setelah nabi tidak ada. Aku adalah nabi utusan Allah. Dan aku punya kitab suci Al-Quran yang lebih hebat daripada Qurannya Muhammad. Pas dia bikin contek-contek juga, Pak. Yang dicontek surah Al-Fil. Apa ayat yang dibuat oleh Musailamah? Al-Filu wa ma adraka mal-fil. Al-Filu khurtubuhu tawil. Enak gak? Enak ya?
Bandingkan dengan kalamullah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bi'ijaratin faja'alahum ka'asfin. Tutuh enggak ceritanya? Tutuh. Dipahami enggak? Dipahami. Kota itu enggak ada nilai mujizat. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang belakangnya panjang. Ada petunjuk situ? Jadi kalau Allah yang tidak bisa dicontek oleh siapapun, nggak bisa disamakan oleh keindahan bahasa manusia, itu injaz namanya. Secara muatan juga mujizat itu luar biasa. Ini kita kepanasan, bau badan kita nggak ada yang sama. Bau badan ini nggak ada yang sama. Kata siapa? Kata Al-Quran. Kita punya nih jempol atau semua nih sidik jari kita satu persatu nggak ada yang sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia mendekati kiamat Allah ciptakan nggak ada yang sama. Apa kata Allah? Bala qadirina ala an yusawwiya. DNA itu adalah ilmiah, tapi Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang ilmu DNA. Makanya anjing pelacak gak akan salah itu, karena dia tahu dari bau badan manusia. Mukjizat. Saya pernah ngaji tafsir ayat apalah yang suruh nabilal ini kaifa. Kenapa dalam ayat ini Allah mengambil sampelnya itu unta? Pas diteliti, unta ini punya keajaiban. Yang pertama, unta itu di matanya ada kedipan yang sangat elastis. Makanya unta itu gak pernah kelilipan. Ada angin badai, unta itu gak kelilipan. Beda dengan kita. Kita nggak elastis, Pak. Ada angin puyuh atau angin puting beliung pasti kelilipan kita. Unta nggak akan pernah kelilipan. Itu satu. Yang kedua, Allah menciptakan unta itu ada punuk. Punuk buat apa? Nyimpan air minum. Jadi kalau dia ingin digunakan untuk perjalanan jauh dikasih minum, dia nyimpan di punuknya. Sepanjang itu dia tidak pernah minum lagi. Dia minum dari punuknya. Kita dikasih kan? Kalau kita dikasih sama Allah punuk, itu manfaat di bulan suci Ramadan. Tapi kita nggak dikasih, hanya unta yang dikasih. Yang ketiga, unta itu hewan yang sangat pemalu. Nggak ada unta itu dia kawin dengan lawan jenis, kemudian ditonton oleh manusia. Nggak jadi kan? Malu dia, Pak. Dia harus dikandangin, nggak ada yang boleh lihat. Unta. Kalau dikasih unta, malu dia. Dan yang keempat, ini saya sempat ngaji dulu sama Pak Kiai. Saya termasuk punya kesempatan ngaji dengan Kiai Ali di Al-Aqwa. Ngaji begini, ya ada tuh disebutkan dalam hadis itu Nabi selalu memuji-puji tentang minyak misik. Atyabu minhumul miskin, minyak misik. Kata beliau, karena beliau lama di Mekah, minyak misik yang asli yang paling bagus adalah yang bahan bakunya itu kutil unta. Kutil. Kita kutilan nggak ada manfaatnya, Pak. Unta itu kutilan manfaat karena itu bahan baku minyak misik yang number one di situ. Makanya ketika Allah kasih contoh apalah yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, ini semuanya ada inspirasi di situ. Keagungan Allah akan kita dapat. Al-Munazzal ala Muhammad SAW yang diturunkan oleh Muhammad biwasilatil malaikat siapa yang diutus? Yang tugasnya mengawal kitab suci Al-Quran 5 ayat, 10 ayat sampai selesai. Siapa malaikatnya? Jibril alaihi salatu wassalam. Al-muta'abbad di tilawati, dianggap ibadah membacanya.
wa nuqila ilaina bil tawaturi, dan sampai ke kita dengan riwayat berjamaah. Semua kita sebagai muslim muslimah adalah rawi Al-Qur'an. Contoh, ada seorang muslim tinggal di mana? Di pedalaman Bekasi, di Muara. Ditanya, Bapak agamanya apa? Islam lah. Kitab sucinya apa, Pak? Ya Al-Qur'an. Bisa baca, Bapak? Tapi yakin bahwa dia itu punya kitab suci namanya Al-Qur'an. Itulah riwayat, Bapak. Jadi nuqila ilaina bil tawatur itu penting. Subhanallah, ini Al-Fatah menjadi perawi Al-Qur'an secara berjamaah. Quran itu ada makiyah dan madaniyah. Ini mungkin sedikit kita mengenal, karena tabiat ayat beda-beda. Kalau makiyah itu ayat tentang akidah, ya, ayatnya dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ayatnya pendek-pendek, makiyah. Kalau madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, ini tandanya ayat madaniyah. Ayatnya bukan hanya masalah akidah, masalah muamalah, masalah rumah tangga, masalah apalagi sistem pembagian warisan dan lain-lain, muamalah. Itulah madaniyah. Dan ayatnya biasanya panjang-panjang. Yasin itu adalah makiyah. Ayatnya tentang akidah. Makanya kalau ada meninggal dunia baca surah Yasin. Kita ingin melihat keutamaan membacanya dulu. Yang membaca dengan melihat, membaca dengan hafalan sama, membaca juga kan ya. Saya pernah tanya, Ustaz, kalau kita ngibahin pakai mushaf, karena mushaf yang gede saja di depan itu, boleh nggak? Ya boleh, saya kira. Tapi afdalnya dihafal. Coba kalau imamnya salat isya malam-malam, membaca dengan mushaf, si imam itu tiba-tiba mati lampu, gimana Ustaz? Kembali ke asal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu bedanya. Secara hukum fikih boleh imam itu baca, melihat, boleh. Tetapi dalam kehidupan ulama kita as-salafus saleh itu menghafal. Imam Syafi'i 5 tahun sudah hafal. Imam Abu Hanifah 9 tahun sudah hafal 30 juz. Al-Ghazali sejak kecil sudah hafal, ya. Makanya Pak, menghafal itu di usia anak-anak kelas 6 SD. Kalau kita kepala 5 ini menghafal satu surah pendek, satu ya, hafal. Yang kedua surah hilang. Betul Pak? Kenapa? Waktu kita sudah kelewat. Karena kalau ingin hafal tuh yang begini, usia kelas 6 SD atau sebelumnya. Nah, pembacanya adalah yang pertama kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasilah baca Quran itu pasti tempat akan diberkahi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kita harus objektif ya, karena ada pemahaman yang mungkin terlalu berlebihan. Kalau ada yang meninggal nggak boleh baca ayat, cukup doa saja. Allahumma lahu warhamhu. Nabi mengatakan lakinu mautakum surat Yasin. Lakinu, talqin, bacakan di hadapan yang meninggal dunia surah apa? Yasin. Sekalipun hadisnya mungkin terbilang hadis dhaif. Ingat, hadis dhaif yang biasa. Ulama hadis mengatakan boleh dijadikan sebagai dalil asalkan dalam batasan fadilah-fadilah Muhammad SAW. Itu boleh. Kecuali hadisnya lemah sekali atau hadis palsu, itu tidak boleh. Dhaif biasa boleh. Lakil mu'takum surat Yasin. Apakah pas meninggal dunia menunggu bagaimana itu dimandikan, disolatkan itu? Atau ketika sudah dimakamkan, datang ke makam, kita baca surah Yasin. Apa dalilnya? Kepengen makam orang tua kita itu diberkahi oleh Allah dengan dibacakan kitab suci Allah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini dalilnya. Yang kedua, menuntut ke jalan yang lurus itu
lati ya aqwam. Nggak ada yang bengkok. Makanya kalau kita melihat ayat tentang pendidikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, ini tujuan pendidikan kita, Al-Fatah ataupun yang lainnya. Bagaimana kita membentuk wiqayah, benteng kita dan anak-anak kita, cucu kita itu aman dari siksa api neraka yang panas. Itu tujuan pendidikan. Quran sebagai pedoman, ya wahada inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang ketiga, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya, tidak ada yang salah. Kita akan terkejut. Bahkan terkini ada pejabat NASA yang sudah puluhan tahun dia bekerja NASA itu kan di Amerika sana itu. Dia masuk Islam gimana sebabnya? Dia teliti satu malam di bulan suci Ramadan, itu bintang tidak ada sama sekali di langit, tapi langitnya bercahaya. Karena dia punya peralatan canggih di NASA itu, ternyata pas teliti cahaya itu berasal dari Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah, terhubung dengan Baitul Maqmur yang ada di langit ketujuh. Disitulah dia menyatakan ini bukan kuasa manusia, bukan ilmu pengetahuan, tetapi mukjizat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya satu malam saja. Dan dia kaitkan dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau kita baca hadisnya, didiklah malam Lailatul Qadar itu bisa ilmiah, bisa itu. Karena Nabi bilang apa? Didiklah. Kalau kita kan membidik itu lihat-lihat kayak tebak-tebak, tapi secara ilmu pengetahuan bisa. Dan bisa cara berhitung masuk Islam ya, dengan keajaiban Al-Quran itu. Yang keempat, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amal perbuatan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang kelima, Al-Quran akan menjadi syafaat yang menolong kita di hari kiamat nanti. Itu saya teruskan saja. Yang pandai baca Quran akan didampingi oleh malaikat yang baik nanti itu. Tapi ada juga pujian Nabi yang ke bata-bata, ya, itu setiap baca dapat 2 pahala. Kok bisa? Dengan susah payahnya dikasih pahala, ya kan? Yang kedua, diulang-ulang. Coba aja kalau yang berbata-bata, zalikal kitab diulang kali. Kalau sudah bagus, zalikal kitab cuma sekali, tapi kalau berbata-bata ulang kali itu. Nah ini jangan patah semangat yang belum taksir bacaannya ya. Yang ketujuh, perumpamaan orang beriman yang baca Al-Quran dan tidak, ini juga Rasulullah memberikan dalam hadisnya, bagaikan pohon dan buah namanya utruja. Ini susah dijemahin ini Pak. Jadi pas dicium enak gitu loh buah itu. Ketika dimakan buahnya manis. Itu dulu yang kali ya, bagian hobi itu. Utruja itu. Kenapa pakai masal? Supaya dimudahkan oleh kita untuk dipahami, mudah untuk memahami. Makanya masal, Rasul, perumpamaan. Kemudian yang ke-8, penyebab terangkatnya derajat satu kaum, yang kemuliaannya diangkat oleh Allah dengan baca Quran. Turunnya rahmat dan sakinah, ketenangan. Ke-10, memperoleh kebajikan yang berlipat ganda. Ini siapapun pasti semangat. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan. Barang siapa baca Quran satu huruf saja Pak dari kitab Allah, maka baginya itu adalah satu pahala. Dan setiap satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi 10 itu jumlah yang cukup banyak. Setiap satu hurufnya, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf, alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Baru baca alif lam mim sudah berapa pahalanya? 30. Kalau satu halaman, satu juz, dengan itu. Ini keutamaan membaca. Ya. Kemudian bukti hati yang terjaga atau melek
Ini mungkin anak-anak kita yang sudah memasukkan Quran dalam ingatannya, hafalannya, ini akan menjadi hati yang bercahaya. Kita, karena ini kitab suci, harus punya etika. Ya, karena iman itu kan berkaitan dengan al-muqad dasar. Coba anak-anakku, semuanya ini yang wisuda, ada berapa bentuk kesucian dalam agama kita? Yang bisa jawab nanti dapat hadiah umroh ke Mekah, naik di balik-balik pesawat. Ada 3 kesucian. Kesucian tempat, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Yang kedua, kesucian waktu. Ini kita berada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi nanti dipisah, Rajab itu. Itu ada di At-Taubah ayat 36. Ini bulan yang kita hormati. Kenapa Allah menetapkan dalam ayat surah At-Taubah itu? Yang ketiga, kesucian kita. Kesucian kita. Iman kita selalu dengan ini, karena suci, waktu suci, dan kitab suci. Itulah keimanan. Makanya ketika kitab suci, kalamullah, membacanya itu dengan etika, dengan adat, membaca dalam keadaan duduk. Boleh kasih baca Quran tanpa wudhu? Ya boleh, cuman bagusnya dalam keadaan wudhu. Duduk dalam keadaan tawadhu. Ternyata saya baca dalam kitab tasawuf, sila itu bukan duduknya orang tawadhu, itu duduknya para bangsawan. Tawadhu itu duduk kayak tahiyat, kakinya ke belakang. Ya, kan kalau 1 jam nggak bisa bangun. Duduk dengan tawadhu, membaca dalam keadaan sholat, ya, waktu sholat membaca dalam masjid, kemudian menghatamkannya setiap bulan sekali, memperbaiki suara bacaannya, kemudian membacanya dengan pelan, dengan tinggi, memahami arti yang dibaca, kemudian menghadap kiblat. Saya pernah di Masjid Nabawi lagi tilawah, tidak menghadap kiblat. Nah, ada mutawif ya, pengawasan ibadah itu ditepuk punggung saya itu, sana katanya ada kiblat. Ya kenapa harus ada kiblat gitu? Kecuali mungkin bentuk halaqah lah, tidak bisa dipaksakan kalau halaqah Quran itu. Kemudian menghafal juga ada etikanya. Anak-anakku semuanya, yang pertama niatnya karena Allah menghafal itu. Ya, menghafal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghafal sambil diamalkan ayat-ayatnya. Yang ketiga, tawadhu dalam mengembannya. Jangan mentang-mentang sudah 30 juz dia sombong. Jangan. Tawadhu dengan kitab suci Al-Quran ini. Saya sedang sholat di Masjid Nabawi waktu itu, imamnya itu Pak, udah imam pilihan. Pas baca surah Al-Ankabut salah. Imam Masjid Nabawi. Coba. Surah yang panjang-panjang dia hafal dengan bagus, pas Al-Ankabut lupa. Biasa itu. Jadi tawadhulah terhadap hafalan kita ini. Yang keempat, konsisten dalam mengulang. Jadi jenis hafal itu ada orang yang hafalannya cepat, lupanya lambat. Ada yang hafalannya cepat, lupanya juga cepat. Yang ketiga, ada yang hafalnya lambat, lupanya cepat. Ini kita ya. Yang ketiga, anak-anak kita ini mudah-mudahan hafalannya cepat, lupanya lambat. Daya ingatnya kuat. Makanya harus konsisten mengulang. Ada yang bilang begini, menghafalnya itu gampang, yang susah itu ulangnya, pembacaannya. Saya ketika di Pakistan itu melihat masjid-masjid, setiap masjid itu ada pembinaan hadis, ada itu. Dan di sana tidak mungkin jadi imam sholat jamaah kalau dia belum hafal 30 juz, nggak akan maju. Jadi yang maju jadi imam
dia adalah yang hafiz 3 juz. Kenapa? Karena sudah membiasakan di setiap masjid untuk menghafal Al-Quran. Jadi pas saya amati, ketika nambah 1 halaman, itu ngulang apa yang sudah dihafal. Kalau dia di juz 15 halaman itu, dia ngulang pada hari itu 15 juz bacaan. Itu yang berat di murojaah. Dia semakin banyak hafalannya, dia semakin sulit untuk melakukan murojaah. Karena ngulang setiap harinya. Sebuah hadis Nabi mengatakan menjaga hafalan lebih berat daripada mengikat seekor unta. Di zaman kita ada media yang bisa menjaga hafalan, ada keyboard, ada apa lagi. Mungkin anak kita yang sudah bagus dan tahsin hafalannya jadi imam gitu ya, imam sholat. Karena jadi imam itu akan memperkuat hafalan. Gak usah dimusobahkan setiap tahun. Penting jadi imam aja, imam masjid. Saya tambahkan, ini buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Qardawi, Kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana kita berinteraksi dengan kitab suci Al-Qur'an. Ada 4. Yang pertama, kewajiban kita adalah membacanya dengan tajwid dan tahsin. Kenapa ada ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu penekanan yang Ustaz Dr. Ali ya, yang beliau mendalami. Itu cuma 2, makhraj sama mad, panjang pendek. Karena dalam bahasa Arab ketika nyebutnya salah, itu maknanya berubah total. Kharaja itu artinya keluarkan ya. Tapi kalau haraj artinya nggak enak hati. Haraj. Baridun, dingin. Baridun, kantor pos. Kan gak nyambung dingin sama kantor pos. Ya. Syukran, terima kasih. Syukran, mabok. Sering itu jamaah undang saya kan, kata yuk, mohon sudah waktunya tanggal sekian. Saya lihat agenda tahun siapa, saya agendakan. Dibalas sama yang mana, syukran ya Ustaz, mabok tuh Ustaz. Dosa itu Ustaz sudah mabok. Harus ya syukran ya Ustaz, terima kasih. Khatibun, khatibah yang menyampaikan khutbah, khatib, banyak aja. Khatibun itu bisa berubah maknanya. Laki-laki bukan kawin. Khatibun itu khidmah dulu. Makanya ilmu tajwid penting. Ini ilmu bahasa supaya makna Quran ini tidak mengalami perubahan. Yang kedua, menghafal. Nah, ini anak-anak sudah mulai tahapan menghafal ya. Lanjutkan hafalannya. Jaga yang sudah dihafal. Orang tua juga mau dijaga, Pak. Saya kalau 3 juz, 5 juz di Al-Fatah kemudian nggak bisa dipertahankan. Ya. Saya ini untuk mengembalikan 16 juz saja susah, Pak. Susah. Karena murojaahnya mungkin butuh waktu. Menghafal ini penting. Kemudian yang ketiga, memahami kandungannya. Berarti kita mulai baca tafsir ayatnya. Bukan cuma memahami, tapi mentadaburi ayat-ayatnya. Kita harus menjadikan Quran sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan. Saya sudah berusia 52 tahun. Apa ya doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatah. Itu doa orang yang sudah lanjut usia. Apa kata Allah bagi yang sudah lanjut usia? Surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada sahabat datang pada Umar bin Khattab. Yang Al Khattab ini apa maksudnya? Surah An-Nasr ini. Ya, kita dikasih kemenangan, kota Mekah sudah kita kuasai, sudah kita taklukkan.
Datang lagi sahabat kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, mohon maaf, saya berbeda dengan jawabannya siapa? Umar bin Khattab. Dalam pemahaman saya, ketika Allah turunkan surah ini, Nabi Muhammad sudah tua. Tidak lama lagi dia akan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tahun yang sama setelah surah ini turunkan, Nabi Muhammad wafat. Makanya kalau sudah tua, Pak, amalannya apa? Tasbih, baca tasbih. Yang kedua, wastagfirhu, astagfirullah. Kalau Ustaz Rasul kayaknya masih muda ya, perasaannya gitu. Karena kata Imam Ghazali ada dua yang kayak ketua, perasaan sama cinta dunia. Makanya merasa kita muda aja, kalau udah sakit-sakit badan dia, kalau aku udah tua gitu. Ada berayat Pak. Ini Palestina ya, Palestina. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang menguatkan kita hanya kitab suci Al-Quran. Yahudi itu bagaimana nanti ke depannya? Baca surah As-Saff. As-Saff itu di ujungnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qul. Jadilah kamu penolong Ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam al-Hawari al-Ansari qala al-Hawari nahnu Ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu. Nanti akan dikuasai oleh umat Islam. Ini kan sesuatu yang tidak masuk dalam analisa kita. Kenapa kok hari ini dengan sudah begitu banyak yang meninggal dunia dengan genosida, mulai pengakuan dunia terhadap Palestina. Ini jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dikuatkan dengan hadis-hadisnya. Nggak akan terjadi kiamat kecuali perang Armageddon sudah terjadi. Di mana tepatnya Armageddon itu? Di lembah yang ada di Palestina. Ini menjadi keyakinan kita. Makanya Quran yang kita baca, hadisnya kita temukan untuk menjadi pendukung. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan dalam kehidupan kita. Jangan kita ingin mengamalkan kitab suci Al-Quran menunggu apa istilahnya Indonesia ini menjadi negara Islam. Kita dikasih kebebasan. Pendidikan kita dengan Al-Quran ada di sini di Al-Fatah. Ya kan? Sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan. Di mana ada? Dalam kitab suci Al-Quran. Jadi mengamalkan dalam kehidupan kita. Nah, buatan Al-Quran sebagai inspirasi ini secara global saya sebutkan. Yang pertama di situ ada tauhid, akidah tauhid, dan juga rukun iman yang 6. Ada semua. Yang kedua ibadah, itu rukun Islam. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ada juga buatan Quran dalam bentuk akhlak dan muamalah. Akhlak dan muamalah. Ini anak milenial. Ya, sekalipun kehidupan kalian sudah begitu canggih dengan medsosnya, tapi ingat, akhlak ini harus Qur'ani akhlaknya. Kemudian ada sejarah manusia. Kalau tidak ada Quran, kita nggak pernah kenal siapa itu Nabi Adam. Siapa itu Nabi Adam? Ada kisahnya. Siapa itu Nabi Nuh? Siapa itu Nabi Lut? Ada semua. Kenabian disebutkan. Penciptaan alam semesta. Bagaimana alam diciptakan? Ya, itu ada dalam Al-Quran. Masa depan alam semesta ini dan makhluk manusia dan yang lainnya. Nanti ada namanya hari kiamat. Ada nggak? Ada. Bahkan kiamat itu dijadikan nama surah itu sampai di atas 10. An-Naba, Al-Ghasyiyah, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah. Ya. Itu menandakan kiamat ada.
Al-Qiyamah juga ada dalam surat itu. Kenapa satu kejadian namanya banyak? Ini penting untuk kita imani. Hanya Quran yang menjelaskan tentang kiamat. Kemudian alam gaib, metafisika. Ada lagi jin, setan ada? Ada. Mau kelihatan enggak? Kenapa jin nggak kelihatan? Dia makhluk gaib. Makhluk gaib. Jangan sampai kita kemasukan. Kita kalau kemasukan jin berarti dia apa namanya? Kesurupan gitu saja. Makanya orang bilang namanya masuk. Kemasukan jin asalnya. Jadi ada makhluk halus, jin, malaikat. Bagaimana kita menyikapinya? Allah telah berikan dalam Al-Quran sebagai petunjuknya. Kemudian informasi ilmiah juga ini ada dalam Al-Quran. Ayatnya apa? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal. Nah itu apa? Turidul lail. Yang bolak-balik malam siang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmiah. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian, ada 3 poin penting yang bisa sampaikan. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber kehidupan menuju sukses dunia dan akhirat kita, dan membekali manusia dalam mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahagialah bersama Al-Quran. Orang tua pasti senang ketika anaknya sudah tahsin bacaannya, sudah banyak hafalannya. Kemudian yang kedua, Quran yang hidup. Ini tugas kita. Bagaimana menciptakan living Quran, Quran yang hidup bersama kita, akan dirasakan oleh setiap kita, menjadikan sebagai sumber inspirasi. Saya di kampus itu di Sekolah Tinggi Haji Abdul Salim, dosen ilmu falsafah. Ini kan ilmu logika. Saya sampaikan pada mahasiswa, kalian jangan komen dulu ya. Kita akan ngaji pendapatnya Aristoteles, Plato, Socrates. Jangan begitu dulu. Nah, kita punya pegangan kitab suci. Nanti di ujung saja. Ternyata akal manusia kalau tidak mendapatkan bimbingan Al-Quran itu leneh jadinya. Makanya banyak kawan-kawan yang kuliah di Fakultas Ilmu Filsafat itu dia leneh gitu. Karena dia tidak dekat dengan kitab suci. Dan yang ketiga, Rasulullah diutus sebagai nabi penutup, maka otomatis kitabnya pun menjadi kitab penutup. Ada 3 misi utama dan ini menjadi landasan sekolah Islam terpadu. Itu ada pada surah Al-Jum'ah ayat 2. 3 misi yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Tilawah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Pendidikan kita harus bentuk tazkiyatun nafsi atau self purification, kesucian jiwa. Ya. Gimana jiwa kita bisa suci? Dengan keimanan dan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang ketiga, ta'lim. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Dia datang diutus untuk mengajarkan umat manusia Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, sunnah. 3 inilah yang menjadi keselamatan kita. Tilawah nggak boleh berhenti, tazkiyatun nafsi nggak boleh berhenti, kemudian ta'lim juga tidak boleh berhenti. Itu mungkin yang menjadi penyemangat kita. Hidup bersama Al-Quran adalah jalan keselamatan, jalan ketenangan. Insya Allah kita akan tenang dengan banyak membaca Al-Quran. Kita akan dapat petunjuk ketika kita paham isinya. Jadi memahami, baca dan menghafalnya dan mengamalkannya sebagai kewajiban kita terhadap kita suci Al-Quran.
saja yang bisa saya sampaikan. Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu, anak semuanya, sukses selalu. Mudah-mudahan kalian lebih baik kepada kami yang ada di tempat sini, lebih baik daripada yayasan, lebih baik daripada saya. Insyaallah mimpi hari ini akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Mungkin kalau kita cerita masa lalu nggak nyambung saja. Nah, kita untuk sekolahnya mondok, kemudian lihat-lihat, gitu ya, dari jenguk. Dan subhanallah, saya mungkin hanya modal semangat. Saya di Islamabad itu 15 tahun di sana. Dikasih duit cuma sekali. Pergi sendirian ke ruang kelima. Anak 3 sama 1 tadi. Subhanallah, artinya semangat itu sangat penting. Milenial harus semangat, sukses menuju masa depan insyaallah. Doakan anak kita banyak sesuai malam, sebut namanya, semoga menjadi amalan Al-Quran yang bisa membawa kita suci Al-Quran sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Aku berharap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama Ustaz Muhammad Yakti yang telah menyampaikan tausiah untuk bekal kita, motivasi kepada kita, punya mobil khusus para wisudawan dan wisudawati Al-Quran semoga dasar Islam kepada Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, melancarkan usaha anak-anak kita dalam mencapai dan mencapai cita-cita mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari kedua setelah wisudawan dan wisudawati Al-Quran yang dimuliakan, setelah ini kita akan bersama-sama untuk berkumpul bersama dengan klaster atau bersama dengan keluarga. Jadi ayah dan bunda berkumpul bersama para wisudawan dan wisudawati untuk mengikuti atau membimbing anak-anak kita nantinya di dalam menghafal dan kita menyimak hafalan mereka. Untuk klaster hafalan dengan orang tua, nantinya ruang serambi kanan dan kiri itu bagi ananda yang ayah dan bunda hadir bisa menempati di ruang serambi kanan dan kiri masjid. Lalu untuk dalam masjid yaitu hanya wisudawan dan bersama ayah saja, artinya bundanya tidak hadir, berarti nanti wisudawannya tidak hadir, bundanya dan bersama dengan ayah itu bisa menempati di dalam masjid. Lalu untuk lantai 2 masjid bersama bunda saja, artinya yang ayahnya tidak hadir bisa menempati lantai 2 masjid untuk mengikuti klaster Al-Quran. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair kepada para tamu undangan, para ayah dan bunda yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita beri sesaat untuk mengikuti klaster bersama keluarga untuk mengikuti hafalan yang akan nantinya disampaikan oleh anak-anak kita kepada orang-orang. Kami ucapkan jazakumullah khair. Akhir dengan membaca Qur'anul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.